Assalamualaikum guys. Assalamualaikum guys. Oke. Dan yap. Terima kasih telah menemani kita. Dari kita cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Oke. Oh itu tadi siapa yang mau yang bertanya? Aku masih nge-lag. Oh masih nge-lag. Jet lag abis dari pesawat soalnya kan. Baru Pesawat kertas. pesawat kertas. Oke, kembali lagi bersama Yupi Flare. Ketawa. Kayak bukan aku mau gitu. Ya udah. Jadi di sini sekarang kita mau podcast terakhiran nih. Sebelum nanti mereka keluar terus iri sama adik kelasnya, kok enak yang lain pada podcast, giliran kita belum. Oke. Bagi kalian podcast untuk pertama kalinya, mungkin ini podcast yang bakal kita seriusin sih. Tapi cuma satu kali ya. Habis ini enggak. Nanti bakal ada penerus kalian, yaitu siapa ya? Rahasia. Ya. Siapa ya? Oke. Untuk sekarang mungkin kita santai aja ya, nggak usah terlalu tegang gitu ya. Kakak pengen tanya, gimana sih perasaan kalian setelah 3 tahun belajar di MTS dan sekarang mau lulus, benar-benar lulus meninggalkan MTS Yupi? Siapa dulu yang mau jawab? Siapa dulu aja? Maisa. Boleh Kiki, gimana yang udah ahli podcast nih? Sudah sedih sama terharu juga karena mau lulus lagi. Terus senangnya tuh karena udah melalui pengalaman syuting, kayak apa tuh kegiatan yang lainnya. Jadi Intinya seru aja gitu ya. seru banget. Kalian gimana? Seru terus asik, terus bakalan terus dikenal. Betul. Iyalah kita lulus dari Oh. Rasanya pas udah di kelas 9. Bener. Iya, Bener. Iya. Bener. Waktu kelas 9 tuh tiba-tiba pada akrab gitu loh. Iya, tiba-tiba kayak Waktu itu aku belum akrab sama Anis, sama Nisina, sama Lela. Tiba-tiba jadi kayak gitu. kali. Padahal kalau dulu syuting pasti suka ngeluh, tapi sekarang malah kayak Pengen pasti bakal kangen banget. Apalagi kalau Ti udah lulus. Iya. 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 Apa yang kalian bangga waktu syuting? Kiki padahal aslinya pendiam tapi kok keren sih. Iya gimana tuh? Apa tadi pertanyaannya? Apa tadi boleh diulang? Yang bikin kalian bangga waktu syuting, kayak karena berpengalaman. Ya sih, bangga jadi karena punya pengalaman banyak. Terus kan kitanya jadi lebih akrab. Bahkan kita kan sampai ngerasa kayak udah klop banget gitu ya. Oke. Jadi keluarga. Jadi family. Ya. Padahal nggak saling sekelas bareng ya semuanya. Iya. Beda kelas. Apalagi yang ini nih beda sendiri. Nggak apa-apa. Tapi kita bisa tahu kalau dari Yupi Flare ini kita nggak cuma ngumpulin orang-orang yang terpilih, tapi juga kita tuh bisa merepresentasikan kalau semua siswa di MTS Yupi itu punya kesempatan yang sama, gitu. Terus apa sih suka dukanya ketika kalian syuting misalnya, atau apa aja hal-hal apa yang bikin kalian sebetulnya males, berat, capek gitu, susah gitu untuk syuting? Bagian ngamerain gak sih? Iya. Kalau ke bagian Enggak deh. Nentuin ininya tema. Nah iya temanya kalau Videonya iya Dari referensinya. Iya. Jadi bingung. Emang disiapin dulu sih konsepnya juga ya. Iya. Biasanya siapa yang suka nyiapin ide konsep gitu? Banyak. Random sih. Random. Kadang oke. suka ada yang rekomendasi gitu kan. Iya. Oke. Bikin aja. Iya.
Jadi yang bikin susah tuh kadang memang idenya belum ada tapi harus syuting gitu. Jadi bingung. Iya, betul. Terus selain itu apa? Enggak Semua waduan. Apalagi kalau misalkan lagi nggak mood, Nah ya, terus disuruh bikin konten. Hmm. Ya. Ekspresinya harus senyum ya, padahal lagi nggak mood, habis beres sekolah nge-shoot langsung. Iya. Karena memang tidak. Tapi emang perlu diapresiasi sih. Kalian kan rata-rata syuting tuh setelah pulang sekolah, setelah capek, apalagi yang setelah halakoh mungkin. Halakoh dulu sebentar terus langsung syuting kayak wah, aplaus dulu sih untuk kalian. Iya. Dan yang pasti yang ingin Kakak sampaikan adalah adanya kalian di sini tuh bener-bener sangat ngebantu kita, ngebantu MTS UP, ngebantu siswa juga kalau ternyata MTS UP itu punya standar-standar yang memang bisa dijadikan role model bagi semuanya. Contoh misalnya role model dalam cara berpakaian, sikap itu yang utama, dan yang pasti nggak cuman role model untuk MTS UP aja, tapi role model untuk sekolah lain juga. Banyak loh konten kita yang diikutin sama orang lain. Oh iya. Iya. Banyak orang yang nyontek komen, "Kak aku izin ikutin ya, Kak aku ini." Sampai sekolah di Surabaya, sekolah di Jogja, di Jakarta. Pada ini kalian tuh udah terkenal di mana-mana gitu. Karena bukan di Bandung aja ya. Wih, ya bener. Iya. Itu berarti bukti kalau Wih. Keren. Soalnya kita kayak wah keren nih ya. berarti jadi bukti kalau misalnya adanya BA atau promosi gitu tuh ngaruh banget sekolah. Betul ngaruh banget. Karena memang sebetulnya terlepas dari kita promosi BA dan lain sebagainya, tapi kita juga bisa sambil dakwah, bisa sambil dapat pahala gitu. Terkenal dapat, kebaikan juga dapat. Kan karena kebanyakan orang mereka tuh cuman ngejar dunianya aja gitu, terkenalnya aja. Ujung-ujungnya dia pakai segala cara untuk bisa terkenal. Ada yang bikin konten bodoh, konten lucu yang gak berpendidikan misalnya. Tapi dengan adanya kalian tuh bisa jadi contoh bagi orang-orang yang mau bikin konten. Ternyata bikin konten baik juga bisa kok terkenal gitu. Masya Allah. Next, gimana nih perasaan kalian kepada sekolah kalian yang mungkin dulu kalian nganggapnya kita nggak pernah tahu gitu gimana. Tapi ketika pas mau keluar tiba-tiba ternyata oh kayak gini, ada nggak kayak gitu? di sini itu kan. Iya, di sekolah ini contoh misalnya, dulu aku nggak mau masuk MTS UP karena gimana gitu. Ternyata pas sudah masuk, alhamdulillah. Atau misalnya aku emang dari awal pengen masuk MTS UP terus. Nah, iya. Aku sih Gimana? soalnya kan dulu itu kan apa ya, aku tuh kurang suka sama peraturan gitu ya. Jadi kayak aku ngerasa kok kayak ketat banget Oke. Terus sampai dikit-dikit di poin apa sih dikurangi poin kan ya. Nah, tapi sekarang kerasain gitu kayak malah ngubah aku banget gitu. Dari walaupun itu hal yang kecil kayak misalnya dari siput. Dulu aku emang kayak gak terbiasa gitu ya sama pakai siput. Tapi sekarang malah gak pakai siput malah kayak Iya betul. gitu. Wah keren sih. Dari yang lain gimana? Kalau aku waktu pertama kali masuk ke UB kirain aku tuh kayak gak banyak peraturan. Terus kayak MTS yang lain, oh ternyata beda. Woi, Yupi memang beda. Ada lagi? Gimana? Soalnya kan kebanyakan orang nih, banyak orang yang pengen masuk MTS UP tapi mereka tuh nggak tahu di MTS UP tuh kayak gimana. Kira-kira nih hal apa aja yang kalian tahu di MTS UP yang bisa kalian saranin ke orang-orang? Contoh misalnya ada orang nih, dia bingung mau ke sekolah mana, terus kalian bilang udah ke MTS UP aja. Nah alasannya apa? Kalian mau merekomendasikan MTS UP ke orang lain? Yang jelas emang bagus kualitasnya. Oke, terus? Selain itu yang membuat aku salfok ya, sosial medianya sih. Sosial media. Betul, iya. Dari Cantik. Iya kan kalian isinya. jadi rapi. Nah ya itu iya benar-benar tertata gitu loh. Iya, Iya. kayak kalau misalnya tuh aku lihat tuh kan kalau misalnya
Ini waktu kelas 7 apa? Kelas 7 aku. Oh, waktu kelas ya. Pas mau masuk. Oke, oke. Yang bikin menarik tuh kan dari Instagramnya gitu ya. Jadi warnanya tuh Oh. gak bikin bosan, Iya, iya. bikin menarik mata Oke. gitu. Senada. Iya, terus Senada. aku kenapa milih Yupi karena ada almetnya. Aku juga. Jadi Itu keren. Yupi tuh ada almetnya, jadi bagus banget kalau misalkan pakai almet nanti keren atau gimana. Oke. Aku juga tertarik gara-gara almet. Oh, bisa almetnya. Kalau dari program-programnya mungkin ada nggak yang kalian rekomendasiin ke orang-orang yang bingung pilih sekolah? Mending di UPI aja, soalnya ada program apa aja nih di sini. Kalau Iya. aku Iya. Iya, betul. Paling berkesan yang mana? Kayaknya komunitas kreatif. Oh. Asli, soalnya benar-benar mengembangkan bakatnya tuh terasa gitu ya. Kalian jago menjilat ya. Tapi ya oke. Betul sih, soalnya di kita tuh ada yang namanya program broadcasting. Nah, ini yang kita lakuin itu adalah program broadcasting yang diatur atau dikelola oleh komunitas kreatif. Itu kalian-kalian juga sih sebetulnya. Terus ada talim subuh ya barusan. Terus ada apa lagi? Ceritain dong pertama kali waktu ketika kalian talim subuh gimana rasanya? Rasanya aneh. Asli? Iya sih. Soalnya kan Asik aku gitu gak sih? bangun tidurnya suka jam 5 lebih. Hmm. Sebelum jam 5 juga udah bangun. Udah terbiasa bangun jam segitu ya? Jadi kayak kenapa sih sekolahnya harus pagi-pagi? Oh, ternyata sekarang Lebih pagi. ternyata wah, ada taklim subuh jadi Jadi merasa lebih rajinnya Iya. karena Oh, bangun lebih awal gitu. Iya, benar gitu maksudnya. Jadi ke hari-hari berikutnya juga kayak udah Kebiasaan. Kebiasaan Iya, bangunnya jam bangun- segitu. Iya jam segitu. Alhamdulillah. Tapi mandinya mah tetep jam. Enggak dong. Kan ya. Kalau aku mah gak terlalu aneh sih soalnya. Wih. Pas waktu SD kan ngaji. Nah, Di mana SD-nya? di Cimahi. Oh iya, coba. Tapi ngajinya di Atakwa. Oh. Nah, terus jadi setiap hari Jumat tuh Jumat sama Sabtu ngajinya subuh Oh. Iya. Jam 5. Oke. Iya, jadi kan terlalu aneh gitu. Oke. Jadi udah kenal gitu ya Mm-mm. sama suasananya. Oh, sama tahfidz juga. Oh, tahfidz, halaqah tahfidz ya, alhamdulillah tuh. Siapa yang ikut halaqah tahfidz ini? Aku waktu SD aku ikut Oh, tahfidz iya. di masjid. Aku pernah masuk tapi keluar. Nah, iya masuk pernah. iya. Berarti yang aktif sampai sekarang Haifah ya, masya Allah. Iya. Cuma dia yang tahu. Aku tadi yang mau masuk gitu Nah, aku Iya, tadi ya. soalnya waktu dari kelas 1 sampai kelas 6 aku tahfidz. Oke. Tadinya mau dilanjut ke sini tapi Tapi memang sih kalau misalnya kita masuk ke MTS UPI tapi nggak masuk halaqah tahfidz itu kayak ada yang kurang gitu. Kayak dari dulu juga kalau masuk MTS baiknya emang sama halaqah juga. Alhamdulillah di sini juga ada yang udah hafal sampai 17 juz apa 11 juz yang ya angkatan kalian ya. Iya. Itu ada 2 orang yang 11 juz, terus angkatan sebelumnya tuh udah ada yang 17 juz apa 30 gitu ya. Soalnya Ahnaf ya. Iya, dan lain sebagainya. Emang udah selesai. Iya. Udah selesai. Iya, udah selesai, masya Allah, alhamdulillah. Tuh. Ya, apalagi momen-momen paling berkesan selama di MTS UPI ini kalian? Sebelum kalian nanti pisah nih semuanya. Yupi mulai Kumpul-kumpul kayak gini, benar. Iya. terus masa-masa waktu syuting juga. Iya sih. Walau capek ya, walau. Iya sampai sore kan ya. Hmm. Tapi kerasa Berkesannya itu tuh karena kebersamaannya itu. Iya. Karena nanti gak bakal kumpul kayak gini lagi. Iya. Bakal ganti lagi. Iya. kapan lagi? Iya. Yang bikin kakak merinding tuh waktu pas postingan pertama UP Flare. 14.000 dong. Terus pokoknya iya yang apa lemparin. Itu. Terus tiba-tiba naik MTS tuh dari segi viewsnya, dari segi apanya, yang mengunjungi profilnya ada 100.000 orang. Nanti kalian lihat deh. Itu hasil kalian tuh. Terus apa namanya tuh? Ada yang sampai 30.000 views, 20.000 views, 1 juta views. Wah, aplaus sih untuk kalian. Alhamdulillah.
Tapi kalian ngerasa kayak gitu juga nggak sih? Atau gimana respon kalian ketika pas sudah diposting? Malu kah apa? Iya. Awalnya malu. Lempar. Pas kita bikin konten yang homesick. Di situ kayak Tapi itu enak banget teriak. Iya. Sumpah, kakak baru tahu Ninis kayak keren banget Inggrisnya. Asalnya mau ini tahu nak. ya. Iya. Aku di situ waktu itu kayak aku ngerasa paling gak bisa bahasa Inggris. Iya. Karena kan itu cuma jokes doang. Oh iya. Malu banget. Terus kalau misalkan ada teman-teman, Hani, homesick, Iya. ya homesick maybe. Iya. Tapi kalian pada digituin gak sih memang? Iya, emang kayak gitu. Gitu kan? Hani homesick, Hayupa Homesick. diapain? Apa ya aku? Pokoknya bahasa Arab. Iya, aku yang itu yang ada yang lanau-nau. Oh, yang Lanau. iya yang itu kan. Lah nau ya. Pokoknya Keke digituin gak sama teman-teman? Gak berani ya ke Keke ya? Gak ada. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya sama kayak Iva juga, kayak Iva kelas 8. Iya. Dia tuh apa diajaknya tuh? yang quotes bareng Zahwa. Ya pokoknya mah gitu. Jangan susah move on apa dan sebagainya lah gitu. Oh, Iya ya. Iya. Yang senyum itu bukan? Bukan. Yang sholat bukan? Yang sholat juga. Dia tuh setiap kakak tuh ada di situ, terus dia ngelewat kan sama teman-temannya. Jadi kakak mah di kelas 7B, yang 8A mah kan di sebelah sininya. Kayak Iva ngelewat tuh suka di apa? Diobrolin gitu. Gimana sih rasanya kalian kalau di apa? Bukan diledek sih ya, diobrolin kayak gitu rasanya. malu. Iya serius malu banget. Udah. Tapi akhirnya ya udah. Ya, tapi udah aja. ya kerennya kalian tuh meskipun kalian udah malu, tapi masih bisa tetap syuting gitu, kayak keren banget sih. Ya. Alhamdulillah. So, sekarang silakan kalian yang nanya. Nanya ke semuanya gitu. Tadi mau nanya cuma lupa lagi. Apa ya? Silakan Ki. Durasinya 9 menit lagi tuh. Oh iya. Iya tuh. Iya. Kenapa kok cepet banget ya? Iya, nggak ngerasa. Mau main sama kamu? Super powernya udah habis. Kalau kalian mau lanjut kemana? Iya. Aku mau lanjut ke SMA. Aku juga. Aku juga. Aku dua opsi. Kemana coba kasih tahu. Kemana? Aku antara ke PPI atau Semat 1. PPI bagus tuh. Iya. Terus kalau aku ke SMA Merdeka atau enggak Semansa. Kalau aku antara Seman 1 atau SMK Negeri 1. SMK. Aku Seman. Cuman. Kalau aku di Mansaba, Man 1 Bandung. Amin. Masya Allah. Kalau aku ya produk MTS Yupi setia di sini ya. Alhamdulillah. Ada lagi? Apa coba yang sebelum kalian nanti pada pisah nih? Iya, Ya. takut tiba-tiba nyesel nanti. Nanti kalian kan Tadi pas udah lulus SMA, udah mau kuliah, kalian aduh kangen sama anak MTS, lihat YouTube lihat ini. Ya. Iya. Itu juga alasan aku mau konten sih. Iya bener. Iya, jadi kalau lagi kangen lihat IG-nya atau apanya. Iya, benar. Aku kadang suka ngeliat di Fiverr ya ada kalian. Bener. Enggak, kakak cuma mau negasin kalau mungkin konten-konten yang dulu kalian buat itu kalian malu lah, atau misalnya berat hati. Tapi nanti ketika kalian udah dewasa, kalian lihat lagi beda pasti pandangannya. Yang dulu misalnya gini deh, kalian punya foto jelek nggak? Foto jelek yang pernah difotoin sama temen misalnya atau sama kalian tuh nggak suka sama foto itu, sampai kalian tuh lupain aja foto itu. Terus kalian scroll lagi 2 tahun atau 3 tahun ke depan, lihat lagi, ih ternyata bagus ya, lucu ya. Itu sering terjadi. Iya, benar-benar. Karena waktu itu bisa menyembuhkan, waktu itu bisa memperbaiki. Kadang mungkin kita lihatnya di kondisi yang nggak pernah bersyukur gitu. Kita ngerasa kalau foto itu teh kurang, aku bisa lebih baik daripada itu. Tapi ketika 3 tahun kemudian kita lihat lagi, ternyata dulu yang aku kira nggak bagus tuh lucu ya sekarang gitu. Jadi bikin kangen gitu. Nah, Banyak kenangannya gitu. betul. Sama juga kayak konten. Mungkin kalian sekarang
anggaplah mungkin dihina misalnya, diomongin dan lain sebagainya, tapi nanti ya terlepas mungkin kalian nggak nyadar gitu ya, kalian juga dapat pahala ngalir tahu sebetulnya. Seumur hidup jariah lagi. Sampai sekarang aja masih suka ada yang tiba-tiba nge-like postingan yang ini, postingan yang itu. Ya notifnya tuh dipenuhi oleh kalian gitu. Dan nanti meskipun kalian sekarang malu, ya jangan jauh-jauh, mungkin 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan kalian lihat lagi, ih aku jago ya waktu itu bisa bikin konten kayak gini. Nanti jadi motivasi kalian, sekarang aku harus bisa lebih gitu. Sedangkan yang lain, mereka belum pernah bisa bikin konten yang kayak gitu. Sedangkan kalian udah tahu cara bikinnya gimana. Oh, kalau mau bikin konten teh, kita jangan langsung bikin buka kamera langsung bikin konten. Oh, bukan. Bikin konsepnya dulu. Jadi udah tahu tata caranya. Terus diperhatiin kualitas kameranya, kualitas audionya, editingnya gitu. Jadi benar-benar ngelatih kita. Betul. Banyak hal yang dipelajari gitu. Iya. Belajar sambil menyelam. Apa yang mau kalian ucapin ke masing-masingnya sebelum kita mau bye-bye semuanya? Oke, aku mau makasih ke Haifa karena udah mau gitu. Karena udah mau sabar, terus mau belajar juga, terus kalau misalkan aku banyak nanya tetap mau dijawab meskipun kelihatannya kayak bete, tapi makasih ya. Jangan gitu deh. Ke yang lain boleh silahkan. Ya, aku permintaan kemarin gak nangis tau, jadi jangan bilang aku nangis. masih banyak. Buat Keke makasih. Nih. Udah mau jadi ketua English. Iya. Makasih juga ya. Aku makasih buat Nis sama Lela. Makasih. Karena kita jadi semakin akrab. Iya, betul. Dan jadi teman. Iya. Terima kasih juga sudah mau kenal dengan kita. Iya. Alhamdulillah. Ayo lanjut. Siapa sekarang giliran siapa? Siapa ke siapa boleh? Aku terutama terima kasih kepada Karisto karena sudah mempercayai aku sebagai ketua Iya. YouTube channel ini dan sudah mempercayai banyak hal lah ya. Terus aku juga jadi belajar kayak cara ngamerain, cara mengkondisikan yang lainnya. Iya betul, susah Terus, tuh. Iya. Dulu pas awal-awal itu Kesel kan? Bukan, maksudnya Haifa dulu pernah bilang kesel banget katanya ketika pas mau syuting malah pada ngobrol di sana katanya tuh gitu. Iya gitu. maafkan aku ya teman-teman. Ya nggak apa-apa, kita jawab. Enggak, bukan kesel yang Iya. kesel kayak gitu, tapi kayak capek gitu. Ya. Ya, gemes. Ya kayak emang dulu tuh apa ya? Kayak bilangnya lumayan ujian sekali gitu ya. Apalagi kan akunya ketua, jadi otomatis aku yang harus ngatur gimana cara-caranya, terus gimana ekspresinya. Walaupun emang aku juga masih belajar gitu kan ya. Tapi bener-bener ngejadiin aku pengalaman banget. Ngelatih ya? Gitu. Ya ngelatih aku banget. Gimana cara aku ngatur waktu. Nah, dalam ngatur waktu aku ini tuh kayak bener-bener PR banget di aku tuh. Tapi di sini benar-benar kelatih aja gitu. Ya, mau bilang makasih ke Laila yang udah dari awal di Arab. Iya benar. Terima kasih untuk Laila yang sudah menemani aku dari awal. Menjadi tangan kanan Makasih juga Haifa udah jadi tangan panjang kakak. Nyuri dong. Bercanda. Next, mau bilang lagi ke siapa Haifanya? Terima kasih kepada Ninis Ninis. yang sudah mau apa ya? Nurut bukan ya? Nurut tuh. Bukan nurut. Good girl. Intinya ya mudah lah ya. Iya, Mudah betul. untuk sangat membantu aku. Terus terima kasih kepada Keke yang sudah membantu kamera ini. Terus dia energinya apa sih? Banyak banget. Iya. Ceria banget. Walau kadang roller coaster ya. Iya betul. Mood swing. Ya memang. Tapi kalau misalnya lagi naik benar-benar ngebawa ke akunya juga Iya, gitu. betul. Jadi kayak ngerasa ceria juga. Intinya benar-benar sangat
berkesan, terus sangat senang banget bisa ketemu kalian semua. Alhamdulillah ya. Aku ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah mau berusaha berjuang hingga saat ini. Sama-sama semuanya. Oke. Terima kasih. Gimana Keke? Ya makasih juga udah jadi ketua yang sabar. Keke mau ke siapa lagi? Ayo, ke Haifa udah. Semuanya. Kalau semua langsung. Ya biar cepat ya. Sama Restu sama Haifa. Oke. Makasih juga. Boleh siapa? Ya. Ya udah boleh. Aku mau makasih ke semuanya. Ke semuanya. Sudah mau nemenin aku. Kita temenin mau kok ya. ngebantu aku kalau aku lagi kesusahan gitu. Terus udah gitu kalau misalkan aku lagi bete juga kayak ngebantu aku biar gak bete lagi gitu. Terus biar aku happy lagi lah, pokoknya kalian bisa menyalurkan energi positif kalian ke aku. Makasih. Tapi yang paling kakak notice dulu Ninis tuh waktu kelas 7 apa 8 semester 1 kan sering sering sakit. Sering banget sakit, tapi setelah gabung sama kalian kayak jarang sakit ya sekarang ya. Alhamdulillah. Ya. Strong. Alhamdulillah. Leila? Aku juga makasih buat semuanya. Apa sih tiba-tiba? Banyak banget hal-hal yang awalnya aku gak tahu, jadi tahu gitu. Gak tahu, makasih. Iya nggak bisa diudahin ya. Saking banyaknya, jadi susah gak tahu. Makasih juga ya Kak. Iya. Terima kasih juga Kak. Sama-sama. Ya. Iya kakak maaf. Coba terima kasih. Nggak tahu ah, khutbah wadah kalian pada kemana? Mau di apa? Namanya tuh? Mau dibahas seumur hidup? Bercanda. Gak apa-apa. Jangan-jangan nanti kalau kita berkunjung ke sini kakak ini. Iya. Apa? Itu. Kenapa? Kemana aja kakak? Oh, iya. Jangan. Bercanda. Dari kakak mah semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dimanapun kalian nanti berada, mau itu nanti ketika SMA, kuliah, beres kuliah, kakak ingin kalian tetap positif selalu. Semoga selalu bisa memilih circle yang baik-baik aja lah gitu. Jangan sampai ya, soalnya jangan sampai kalian memilih ke circle yang kurang baik, nanti lama kelamaan ke bawah gitu. Jadi kalau dari kakak pribadi, kalau misalnya ada satu hal yang mau kakak sampaikan ke kalian, jaga lingkungan kalian. Soalnya lingkungan tuh bakal ngebikin diri kalian bakal jadi apanya tuh dari milih lingkungan gitu. Tapi jangan juga di sini mah pada nakal jadi nggak punya temen, jangan juga gitu. Ya kakak harap ke semuanya selain jaga lingkungan juga jaga iman, jaga sholat dan yang pasti sehat selalu semuanya. Sehat-sehat ya. Ya umur nggak ada yang tahu, tapi kakak harap semuanya bahagia selalu. Ya, ikan pepes makan lele. Lanjutin Ninis. Ulang ya, siap-siap ditunjuk ya. Oke. Beli pepaya, makannya lele. Cakep. Kayak Hani. Oh, dilanjut. Lanjut. Lanjutinnya gimana? Ayo. Pokoknya le lagi. Ulang. Oke. Sorry. Pergi ke Bandung, makan buah kedongdong. Cakep. Lalu lah. Perginya di kodok-kodok. Oke, cakep. Lanjut. Dari kodong-kodong. Pokoknya Jangan lupa lagi kedong-dong. kan udah. Udah. Kalian bisa pantun gak sih? Ini yang ketiganya ya Allah. Ulang. Contoh misalnya dari siapa dulu kakak yang lanjutin?
Apa deh? Haifa boleh. Apa ya? Gak tahu, jangan dari aku deh. Ayo, awalnya aja. Oh, aku ada. Ngasal, boleh. Ikan hiu makan tomat. Cakep. Siapa ya? Sampai jumpa dan selamat apa, Mas? Aku tahunya lanjutannya yang I love you so much itu. Wow. Ikan hiu makan tomat, anggap sumat. Yuk, terakhir boleh. Kalian yang lempar, kakak yang jawab. Oke. Jadi pantun awalnya dari kalian, kakak yang jawab deh. Sok. Jadi 2 baris. 2 baris kayak. Kayak barusan. Kayak barusan. Tadi mah belum connect. Oke. Yuk. Apa ya? Ikan hiu melayang-layang. Cakep. Jangan kemana-mana yang. Udah. Ganti. Masa penutupannya gitu? Ganti. Jangan yang dong. Jangan yang dong. Ganti. 1.2, Cakep. Sampai jumpa di masa depan yang sangat bahagia. Dari kita dadah. Bye. Sampai jumpa. Sampai Alhamdulillah. Makasih udah nonton. Makasih udah nonton.